Tapi tanggapan saya dari sudut pandang sebagai pegiat hak asasi manusia, otomatis saya menentang hukuman mati. Ini terlepas dari Freddy Sambo ya. Siapapun yang dijatuhkan hukuman mati, otomatis saya tidak setuju atau bertentangan dan tidak sependapat, karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, di mana semua orang berhak untuk hidup, berhak untuk membina keluarganya, dan berhak untuk tidak dianiaya dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Advokat Dian Nurlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Baiklah, dalam kesempatan kali ini banyak permintaan dari sahabat-sahabat kita dan follower kita terkait dengan tanggapan kita terhadap hukuman mati atau vonis mati Freddy Sambo. Baiklah, sahabat literatur hukum sekalian, sebelum kita membahas tentang atau memberi tanggapan terkait dengan hukuman mati atau vonis mati Freddy Sambo, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, and share video-video dari literatur hukum. Dan ingat, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan video-video menarik dan video terbaru dari literatur hukum. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tidak luput dari segala kegiatan sehari-hari. Dalam kesempatan kali ini saya akan menanggap khususnya dari segi konstitusi ya, dari segi konstitusi, bahwa hukuman mati terhadap Freddy Sambo ini melanggar konstitusi. Artinya bertentangan dengan konstitusi kita, di mana bertentangan dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar, terutama 29A, kemudian pasal 28I ayat 1 dan pasal 28I ayat 4. Dan juga bertentangan atau melanggar perjanjian internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang disingkat dengan ICCPR, di mana di sana juga mengharapkan atau menganjurkan bagi negara-negara peserta untuk menghapus hukuman mati. Jadi saya dalam hal ini menanggapi pertanyaan dari sahabat-sahabat literatur semua. Tanggapan saya, sudut pandang saya dari segi undang-undang dan hak asasi manusia ya. Saya tidak mengoreksi tentang sejauh mana dan sedalam mana kejahatan ini dilakukan oleh Freddy Sambo. Saya juga tidak mengoreksi tentang kejahatan yang luar biasa. Tapi sudut pandang saya, karena saya menganut asas tidak setuju atau asas hak asasi manusia. Saya pendukung hak asasi manusia, jadi otomatis saya tidak menerima atau menolak. Bahkan kalau menurut pandangan saya pribadi, bahwa vonis mati Freddy Sambo belum layak diterapkan. Dan saya selalu menganjurkan kepada hakim dan sahabat-sahabat kita semua di penegak hukum untuk menghindar hukuman mati tersebut. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, saya tidak mengoreksi ya, tadi tidak mengoreksi terlalu dalam tentang vonis mati Freddy Sambo, tapi saya lebih mengarahkan pada sudut pandang hak asasi manusia. Dan sahabat literatur hukum sekalian perlu ketahui, saya mengikuti juga perkembangan perkara ini dari awal sampai vonisnya Freddy Sambo, di mana Freddy Sambo masih ada hak-hak yang atau ada poin-poin yang meringankan, yang memungkinkan dia untuk divonis seumur hidup. Kalau vonis mati, otomatis saya sebagai penganut hak asasi manusia, pendukung hak asasi manusia dan penggiat hak asasi manusia, sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Tentang hakim berpendapat lain, otomatis saya sebagai praktisi hukum juga menghargai dan
menghormati keputusan tersebut. Tapi tanggapan saya dari sudut pandang sebagai pegiat hak asasi manusia, otomatis saya menentang hukuman mati. Ini terlepas dari Freddy Sambo ya. Siapapun yang dijatuhkan hukuman mati, otomatis saya tidak setuju atau bertentangan dan tidak sependapat, karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, di mana semua orang berhak untuk hidup, berhak untuk membina keluarganya, dan berhak untuk tidak dianiaya dan lain sebagainya. Nah, jadi sekali lagi sahabat literatur hukum sekalian, dimanapun Anda berada, kalaupun sudut pandang saya sebagai praktisi hukum, terlepas apakah dia Freddy Sambo, apakah dia Freddy Budiman, atau apakah dia Imam Samudra, bagi saya vonis mati itu bertentangan dengan hak-hak asasi manusia dan tidak layak lagi diterapkan, karena ada beberapa negara di internasional sudah menghapus tentang hukuman mati ini. Nah, tinggal kita sebagai bangsa Indonesia yang menganut Pancasila dan kental dengan hak-hak asasi manusia, mungkin harapan saya di kedepannya para wakil-wakil kita di DPR atau para penegak hukum kita ini, pemangku kepentingan atau pemerintah, untuk menghapus hukuman mati ini, karena tidak layak bagi hak asasi manusia dan juga tidak layak lagi diterapkan di zaman modern seperti sekarang ini. Nah, bagaimana kita menanggapi vonis matinya Freddy Sambo? Ya, otomatis kita menghormati keputusan hakim dan sangat menghargai proses hukum. Mudahan ini kan Freddy Sambo masih punya beberapa ruang ya, beberapa tempat untuk memperjuangkan haknya gitu. Nah, kemudian juga saya juga menghimbau kepada majelis hakim untuk peradilan-peradilan lain, jangan mengambil keputusan itu berdasarkan tekanan publik, karena tekanan publik ini kan dia hanya memantau atasnya saja, dia tidak mendalami. Ya, kalau memang orangnya itu belum layak untuk dihukum mati atau belum layak dihukum berat, ya ambillah keputusan itu berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kemudian berdasarkan keyakinan seorang hakim itu sendiri. Jangan mau ada tekanan publik, kemudian jangan mau tekanan-tekanan dari pihak lain, baik itu untuk meringankan ataupun untuk memberatkan. Jadi saya secara umum mengatakan ini adalah pandangan saya secara umum ya, bukan berarti terfokus pada Freddy Sambo. Nah, kalau balik pertanyaan sahabat-sahabat literatur hukum tadi, bagaimana tanggapan saya terhadap vonis mati Freddy Sambo ini? Otomatis saya tidak setuju ya, atau menurut pendapat saya belum layak untuk dijatuhkan vonis mati. Nah, itulah sahabat literatur hukum sekalian yang dapat saya tanggap terhadap vonis majelis hakim terhadap vonis mati Freddy Sambo. Kalau menurut kita, saya review kembali ya pertanyaan sahabat-sahabat literatur hukum sekalian, bagaimana sudut pandang dari literatur hukum itu sendiri atau dari saya pribadi terhadap vonis mati Freddy Sambo. Nah, di sini saya memberi tanggapan bahwa hukuman mati itu tidak layak diterapkan di Indonesia. Ini secara umum tidak layak diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau bertentangan dengan konstitusi kita, yaitu pasal 29A, kemudian bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 dan pasal 28I ayat 4, kemudian melanggar perjanjian internasional tentang hak-hak sipil dan politik, itu yang sudah disepakati bersama. Nah, tentang ada vonis mati ini, kita tetap menghargai, kita tetap menghormati vonis mati, dan bagi Freddy Sambo, dia masih mempunyai ruang untuk banding. Mudah-mudahan di putusan banding nanti sudut pandang hakim berubah, kemudian juga mungkin masih ada kasasi dan mungkin ada PK yang kalau ada bukti-bukti baru yang meringankan Freddy Sambo. Nah, namun pesan saya, apa yang saya sampaikan ini bukanlah mengoreksi dari perkara ini, tapi pandangan saya secara umum terkait dengan vonis mati. Akhir kata, kalau ada
komen, ada pendapat, saran, silakan dituangkan di kolom komentar di bawah ini. Kalau dia berbentuk saran akan saya ikuti, kalau dia berbentuk pertanyaan akan kita jawab di segmen berikutnya. Kalau dia berbentuk kritik yang membangun, pasti saya akan ikuti. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.